Jika kamu suka narasi mistis, sejarah gelap, dan sisi tersembunyi dari keyakinan manusia, tekan tombol like dan subscribe sekarang. Apakah kamu percaya Beelzebub nyata? Atau hanya bayangan dari sisi gelap manusia itu sendiri? Dalam setiap bisikan gelap yang membisikkan kesenangan terlarang, dalam setiap napas yang menghembuskan bau busuk keserakahan, di sanalah ia menunggu. Beelzebub, pangeran neraka, raja kebusukan, penguasa lalat. Namanya diucapkan dalam ketakutan oleh para pendeta, digosipkan dalam sunyi oleh para penyihir, dan bagi mereka yang pernah merasakannya, Beelzebub bukan hanya mitos, ia adalah penyakit rohani. Nama Beelzebub berasal dari kata Ibrani, Baal-zebub, yang artinya Tuan Lalat. Ia adalah versi ejekan dari Dewa Baal, sesembahan bangsa Filistin. Menurut kitab Dua Raja-Raja dalam Alkitab, Baal-zebub adalah dewa yang dimintai ramalan oleh Raja Ahazia, sesuatu yang dikutuk oleh Nabi Elia. Seiring waktu, dalam demonologi Kristen, Baal-zebub berubah bentuk menjadi makhluk yang sangat menjijikan, bukan sekedar ilah palsu, tapi penguasa yang mengendalikan kebusukan moral dan jasmani manusia. Ada pula tafsir bahwa namanya berasal dari Baal-zebul, Tuan Agung, yang oleh para penulis Yahudi kemudian diputar menjadi Tuan Sampah dan Lalat sebagai bentuk penghinaan terhadap dewa asing. Lalat adalah makhluk yang datang ke tempat busuk. Ia hidup di luka, bangkai, kotoran. Dan seperti itu pula lah Beelzebub bekerja. Ia tidak datang ke hati yang bersih, tapi mengendap-endap di celah dosa yang disembunyikan. Dalam lukisan-lukisan abad menengah, Beelzebub digambarkan seperti monster bersayap serangga, tubuh gemuk, mata merah membara, dan aura menjijikan. Lalat-lalat beterbangan di sekitarnya seperti anak iblis yang menanti korban. Ia adalah perwujudan dari dosa yang dibungkus kenikmatan, kerakusan, nafsu, dan hasrat yang dipupuk secara diam-diam. Dalam teks The Lesser Key of Solomon, Beelzebub dianggap sebagai pangeran agung neraka, hanya di bawah Lucifer. Ia memimpin ribuan legiun iblis dan dikenal sebagai penebar kekacauan dan tipu daya. Ia memiliki dua wajah, seorang jenderal perang yang kejam, dan penasehat spiritual yang licik. Dalam Diksioner Infernal, ia digambarkan sebagai iblis agung yang memiliki kuasa atas segala bentuk penyimpangan manusia. Bersama Lucifer, kebanggaan, Leviathan, iri, Asmodeus nafsu, dan Belphegor, kemelasan, Beelzebub mewakili dosa kerakusan dan keserakahan. Beelzebub disebut sebagai right hand of Satan. Ia adalah rekan pemberontakan dalam cerita pengusiran malaikat dari sorga. Namun, berbeda dari Lucifer yang penuh kemegahan dan cahaya palsu, Beelzebub mewakili sisi menjijikan dari kejatuhan. Jika Lucifer adalah iblis yang memesona, maka Beelzebub adalah iblis yang membusuk dari dalam. Ada versi yang menyebut bahwa Beelzebub iri pada Lucifer dan berusaha mengkudeta posisinya sebagai penguasa neraka. Persaingan antara keduanya menjadi bagian dari konflik abadi yang terjadi di alam bawah. Dalam teks pengusiran setan seperti Rituale Romanum, Beelzebub sering muncul sebagai roh yang keras kepala. Ia dikenal menyamar sebagai roh penasaran, lalu membuka topengnya saat dihadapi dengan doa-doa tertentu. Bahkan, ada laporan di abad ke-17 bahwa seorang gadis kerasukan berbicara dalam bahasa Latin kuno, menyebut dirinya sebagai penguasa kekacauan dari singgasana Magot. Beberapa aliran okultisme Eropa, Beelzebub dipuja sebagai dewa kesenangan rahasia. Ia dipercaya memberikan kekayaan cepat, makanan lezat tanpa habis, dan kemampuan menipu orang lain. Penyihir wanita abad menengah mengklaim bahwa Beelzebub mendatangi mereka dalam mimpi, menawarkan minyak hitam yang bisa dioleskan ke tubuh untuk terbang ke pesta iblis. Ia juga dikenal sebagai penjaga gerbang pesta Sabat, ritual gelap para penyembah iblis. Beelzebub tampil dalam banyak karya populer, dari serial anime Beelzebub, game seperti Diablo, hingga lagu-lagu band seperti Queen dalam Bohemian Rhapsody. Beelzebub has a devil put aside for me. Ia adalah simbol dari kenikmatan yang dibungkus dosa, dari kebebasan tanpa kendali, dan dari kesenangan yang mengorbankan nurani. Beelzebub tidak lagi sekedar makhluk mitos. Ia berubah jadi konsep, menjadi budaya,
menjadi bagian dari narasi manusia yang haus kebebasan tanpa batas. Pendekatan simbolik, Beelzebub adalah sisi bawah sadar manusia yang ingin memuaskan diri tanpa peduli moral. Ia adalah sisi kita yang mencuri, memfitnah, memanipulasi, lalu menyalahkan dunia. Ia adalah the whisper within, suara kecil yang terdengar saat kita menuruti kemarahan, nafsu, dan dendam. Carl Jung menyebut konsep seperti ini sebagai bagian dari bayang-bayang, sisi gelap diri manusia yang harus dikenali, bukan ditekan. Di desa kecil Eropa Timur, seorang pengusir setan bernama Father Mark mengklaim pernah menangani kasus Beelzebub. Ia menulis dalam jurnalnya, "Bau bangkai memenuhi ruangan, lalat keluar dari mulut si gadis. Ia mentertawakan doa-doaku dalam bahasa yang tak diajarkan manusia." Hingga hari ini, kisah-kisah seperti itu terus bermunculan. Apakah itu hanya histeria massal? Atau memang ada sesuatu yang menunggu ketika kita membuka pintu yang tak seharusnya? Beelzebub pada akhirnya bukan hanya tentang iblis bersayap dan lalat kotor. Ia adalah perwujudan dari dosa yang kita rawat, dari hasrat yang kita sembunyikan, dan sisi gelap yang kita pelihara diam-diam. Setiap manusia menyimpan sedikit Beelzebub dalam dirinya, dan yang membedakan hanyalah seberapa kuat kita menolaknya atau menyerah padanya.